agar bisa menjadikan laporan pertanggungjawaban yang ideal gitu ya, yang sesuai, yang validitas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya pada saat adik-adik mengajukan proposal selanjutnya ada surplus di sana tapi mungkin tidak diperhitungkan sehingga saldo itu terus mengendap sampai dengan akhir tahun anggaran ini masih ada beberapa yang mengendap. Bahkan mungkin kalau terjadi human error kemungkinan ada beberapa juga yang belum tersalurkan pencairan dananya. Ini adalah suatu kondisi di mana Badan Gizi Nasional ini baru berumur jagung, artinya baru berumur jagung gitu ya, artinya kita baru berjalan selama 1 tahun gitu ya, baru 1 tahun berapa bulan gitu ya. Tentunya ini adalah suatu proses di mana kita perlu suatu extra effort untuk bisa meningkatkan kinerja Badan Gizi Nasional ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan semuanya dengan secara transparan dan akuntabel. Kita sudah mendatangkan ahlinya dan kita patut bersyukur Kementerian Keuangan mensupport penuh terkait dengan proses pengelolaan keuangan negara ini dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Itu yang harus kita patut berbangga. Kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang memang bisa mensupport terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kembali kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa menegakkan diri kita ini menjadi seorang pribadi yang berintegritas, pribadi yang berkualitas, dan pribadi yang mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan amanah kepada kita semuanya. Itu yang harus dijaga semuanya oleh adik-adik semuanya, gitu ya. Jadi kami berpesan kepada seluruh jajaran kepala SPPG, akuntan, pada saat melaksanakan tugas tanggung jawabnya, jadikanlah itu adalah sebagai amanah yang bisa diberikan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan semuanya sesuai dengan apa yang diberikan ataupun sesuai dengan peraturan perundangan dan juga sesuai dengan petunjuk teknis yang harus Bapak Ibu ikuti. Dan ini juga kita patut berbangga karena ada Kementerian Keuangan untuk aware, perhatian terkait dengan bagaimana untuk bisa lebih efektif, efisien, ini dibantu dengan aplikasi. Itu sangat kita dukung gitu ya. Karena mungkin kita dengan kesibukan kita, teman-teman di Badan Gizi Nasional di kantor pusat, sibuk dengan bagaimana pola-pola kerja-kerja yang harus disesuaikan, sehingga ada suatu kementerian yang memang siap untuk mendukung itu, kita patut bersyukur dan berbangga gitu ya. Dan maka di kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan untuk bisa menyampaikan langsung kepada seluruh jajaran SPPG yang ada di seluruh Indonesia, walaupun kita laksanakan secara hybrid, ada yang hadir secara online maupun offline. Dan teman-teman yang ada di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon juga patut bersyukur karena kita bisa melaksanakan secara offline di sini. Mungkin karena Bu Lilinya orang sini kali ya. Tapi tidak juga sih, artinya mungkin lain kesempatan juga nanti wilayah lain pun akan bisa kita selenggarakan dengan baik gitu ya. Hari ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Bahkan BPK pun sekarang sedang melakukan pemeriksaan intern terkait dengan laporan keuangan 2025. Jadi atas dasar itulah maka dengan rekomendasi itulah maka kami mencoba untuk bisa di kesempatan terakhir ini kita tinggal 1 bulan ke depan Bapak Ibu. Bahkan mungkin hari kerja kita hanya tinggal 20 harian gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakhiri 2025 ini secara akuntabel sesuai dengan laporan yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Adik-adik semuanya, akuntan, kepala SPPG, pastinya ingin menyampaikan ataupun memberikan kontribusi yang terbaik atas apa yang ditugaskan oleh adik-adik semuanya. Kalau kita lihat di dalam Q&A tadi, ada 475 pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab gitu. Apakah dijawab oleh para narasumber ataupun oleh kita gitu ya. Tapi mungkin kalau ada kesempatan berikutnya tidak terjawab, mungkin nanti kita berikan suatu jawaban secara tertulis gitu ya. Jadi hal inilah yang mungkin bisa menjadi bagian bahwa teman-teman semua kepala SPPG di seluruh Indonesia siap untuk mendukung terkait dengan bagaimana agar pengelolaan keuangan khususnya di SPPG ini dapat berjalan secara baik, akuntabel dan juga tentunya standarisasi juga bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh teman-teman, baik itu yang hadir secara online maupun offline. Kita sengaja di dalam kegiatan di hari Minggu ini agar tidak mengganggu rutinitas pekerjaan adik-adik semuanya pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pemangku kepentingan. Adik-adik bisa meluangkan waktu yang sangat luar biasa. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dan pastinya kesempatan ini jangan disia-siakan, fokus terkait dengan apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber dan mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat yang luar biasa. Saya terima kasih sekali, di kursi sudah banyak yang penuh gitu ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidak mendapatkan kursi gitu ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari semangat kita semuanya untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi kita Badan Gizi Nasional
nasional yang kita cintai dan kita banggakan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus kita junjung. Jadi Bapak Ibu semuanya, begitu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya sudah bergabung dengan Badan Gizi Nasional dan siap melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas yang diberikan amanah kepada Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik semuanya di SPPG, pastinya kita harus bisa memberikan suatu kinerja yang terbaik kita. Apa kompetensi kita? Kita berikan yang terbaik bagi organisasi kita. Mudah-mudahan dengan semangat itu, dengan semangat integritas, kita bisa memberikan secara akurat dan juga akuntabel atas tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang kita amanahkan kepada kita semuanya. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya gitu kan dan juga adik-adik semuanya ingin memberikan kontribusi yang terbaik. Saya yakin dan percaya adik-adik punya nurani yang baik gitu ya. Tidak ada satupun di antara kita di sini ingin memberikan suatu keterangan-keterangan yang tidak baik terkait dengan di mana kita bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi organisasi kita. Jadikanlah bahwa kita menjadi bagian dari solutif atas suatu permasalahan ataupun kondisi yang ada di dalam SPPG. Jangan jadikan kita sebagai bagian dari troublemaker, karena itu adalah merupakan pusat negara gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semuanya kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Ini luar biasa dari Bogor dan juga dari Pontianak. Coba Bapak Ibu hadir di sini secara langsung. Bapak Ibu harus berbangga nih, bersyukur. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber. Luar biasa, Pak Kanwilnya langsung yang hadir gitu ya. Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus diketahui secara langsung. Bahkan bagaimana nanti metode ini akan terus dikembangkan, bahkan support dari Kementerian Keuangan sangat luar biasa. Termasuk saya menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, pastinya bangga juga gitu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini sampai dengan sore nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah waktu yang ada, diskusikanlah apa yang memang Bapak Ibu merasa harus ada yang harus didiskusikan, baik yang teman-teman yang hadir secara online maupun offline. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan menjadikan nilai ibadah bagi kita semuanya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara bimbingan teknis pengelolaan keuangan di SPPG di wilayah Cirebon dan juga seluruh Indonesia kami nyatakan dibuka. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari yang terhormat Ibu Dr. Lili Kamilia FEMSI selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan. Kita berikan yang luas sekali lagi yang mulia Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rahmat Mulyono selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Rahmat Mulyono, SEAK MACC, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli tahun 1975. Beliau menempuh pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi pada Universitas Kuala Banda Aceh dan Master of Accounting University of Melbourne. Sebelumnya beliau merupakan Kepala KPPN tipe A1 Bantondi Kanwil DJPD Provinsi Maluku. Pada 2019 sebagai Kasubmit Direktorat Sistem Akuntansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPD. Dan tahun 2025 sebagai Kepala Kanwil DJPD Provinsi Kalimantan Barat. Baik hadirin yang kami hormati, kita sambut bersama Bapak Rahmat Mulyono. Terima kasih Mbak Sri ya dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semua. Yang kami hormati tentunya dan kita banggakan semuanya, Ibu Dr. Lili Kamilia, Kepala Biro Keuangan dan Umum Badan Gizi Nasional, Bapak Arianto Widya Suara dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan selaku narasumber nanti akan memaparkan materi, dan rekan saya ini Mas Tengku, serta tentunya hadirin di sini yang berbahagia, tentunya para yang hadir secara luar jaringan, luring, para kepala SPPG dan akuntan SPPG se-Kabupaten dan Kota Cirebon, serta yang hadir secara daring, seluruh kepala SPPG dan akuntan yang juga mengikuti, dan tentunya untuk kita semua di sini. Pertama-tama tentunya kami bersyukur gitu ya, Kementerian Keuangan dilibatkan dalam hal ini. Beberapa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro tadi noted gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga noted gitu ya. Berulang-ulang beliau sampaikan tadi integritas, kemudian juga kehati-hatian. Ini semangatnya kalau kita mendulukan tuh adab dulu daripada ilmu gitu ya. Jadi niatnya kita sama-sama perbarui dan ya, untuk kepentingan negara dan kepentingan organisasi. Tentunya lebih besar adalah mendukung cita-cita Bapak Presiden, salah satunya untuk tujuan bernegara. Jadi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu ini bukan hal kecil gitu ya, bagian dari hal besar di seluruh Indonesia. Nah, izin mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa orang Kalimantan Barat ke sini gitu, orang kampung gitu ya. Betul. Ke sini gitu ya, di Kalimantan Barat tuh hutan sawit banyak gitu ya. Saya waktu telepon dengan Bu Lili itu saya harus cari dulu posisi di mana sinyalnya bagus gitu ya. Karena saya lagi ke Kabupaten Landak waktu itu, Bu. Ada 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ada beberapa tantangan tersendiri, beda tantangannya. Memang kebijakan kalau one for all akan banyak dinamika, tapi akan ketahuan kemudian. Nah, sebelum ke situ sambil cerita nih, sampai jam berapa ya MC? Kalau yang banyak tuh nanti mesti dari Pak Rianto. Saya sedikit saja menceritakan sedikit gambaran dan mengapa ini bisa terjadi, tapi yang banyak nanti dari Pak Rianto. Izin Bapak sampai pukul 10. Baik, saya usahakan tepat waktu supaya lebih banyak waktunya teknis. Mudah-mudahan bisa praktek ya Pak Rianto ya. Harapannya teman-teman SPPG itu ke akuntan bawa laptop, bawa data transaksi, bisa diinput sampai nanti mengenerate report sesuai dengan Juknis MBG. Nah itu bagus. Dan data itu, data per SPPG, Bapak Ibu bandingkan, kalau dikonsolidasi secara kabupaten, kota, secara nasional, Bapak Ibu tahu nggak, itu mempengaruhi angka inflasi gitu ya. Data keseluruhan. Jadi kami mengikuti secara tiap minggu itu Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito itu menyelenggarakan rapat PPID, pemantauan inflasi daerah. Seluruh gubernur kabupaten kota ikut. Saya selalu ikut, kadang-kadang nggak juga karena tiap Senin itu ya. Itu beliau sampaikan, Ibu Waka pernah paparkan di situ. Jadi nanti besar sekali pengaruhnya MBG ini kemana-mana tuh ya, kemana-mana. Nah harapannya dikelola dengan benar, kita kelola dengan berintegritas dan sebagainya. Pesannya Pak Presiden kan seluruh uang APBN harus digunakan semanfaat sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Mungkin slide berikut dulu. Nah, ini gambar-gambaran dinamika yang ada. Secara besaran Bapak Ibu harus paham gitu ya. Yang Bapak Ibu kerjakan itu mendukung yang ini gitu ya. Mendukung ini. Jadi kita punya tujuan bernegara gitu ya. Nah, tujuan bernegara di mana? Kalau kami di Gen Z tuh, Gen X ya, ngakunya Gen Z. Kami Gen X ya. Kalau kata kami sih itu best generation Gen X. Tapi enggak lah. Ya. Kami dulu hafal pembukaan undang-undang. Apa tujuan bernegara? Itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan itu memang tujuan bernegara kita. Nah, kita negara demokrasi,
58% pemilih Indonesia tuh memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Selaku presiden, beliau berhak untuk mengejawantahkan tujuan bernegara ke dalam visi misi beliau. Nah, muncullah Astra Cita. Kira-kira dari situ ya, dari situ. Nah, lanjut ke slide berikut. APBN gitu ya. APBN itu hanya alat. Jadi bukan tujuan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan tujuan kita BGN dapat 71 triliun tahun ini gitu ya. Bukan itu tujuannya. Hanya alat gitu ya. Jadi alokasi anggaran sekian triliun yang Bapak Ibu terima setiap 14 hari kerja itu hanya alat gitu ya. Alat untuk mencapai tujuan bernegara lebih besar. Nah, sehingga alat ini harus dikelola dengan benar. Nah, kebijakan 2026 jangka pendeknya itu menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi rakyat. Kita punya timeline target pertumbuhan ekonomi dari 2026 sampai 2029. Cita-citanya 2029 sampai ke angka 8%. Target 2026 sekitar 5 sampai 6,5. Memang cukup challenging gitu ya. Tapi bukan hal tidak mungkin. Salah satunya dari sini gitu ya. Stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan di masyarakat, pengamanan APBN, ketahanan energi, program pendidikan, koperasi desa, koperasi UMKM, akselerasi investasi dan perdagangan global. Bapak Ibu ada di mana? Di stabilisasi ekonomi ada. Nanti suppliernya mestinya memberdayakan masyarakat sekitar. Melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat ada juga di situ. Pengamanan APBN ada. Nah, program pendidikan juga mestinya terkait. Nah, di sini Bapak Ibu ada, ya. Kemudian izin lanjut nih, awal-awal aja nanti banyaknya sih di Pak Rianto itu ya. Lanjut ke slide berikut, coba lihat. Nah, ini 68% setahun. Cita-citanya kita mau jadi perekonomian terbesar keempat di dunia. 2029-2030 di akhir masa jabatan Bapak Presiden. Net zero emission, wah ini sedih nih kalau lihat net zero emission. Kita lihat bencana di Sumatera kayaknya masih jauh gitu ya, panggang dari api. Masih jauh gitu ya. Nah ini ada kebijakan yang memang perlu kita perbaiki bersama. Penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan pemerataan. Ini salah satu fungsi APBN, distribusi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah ini distribusi salah satu fungsi APBN. Bapak Ibu mungkin nggak melihat, tapi kalau saya kemarin sempat ke Kabupaten Sintang, Bapak Ibu, kalau tahu itu ya. Jadi saya pernah di Maluku, saya pernah di Kalimantan sekarang ini. Kalimantan tuh Kabupaten Sintang tuh topografinya sangat luas. Itu salah satu kabupaten dengan desa terbanyak nomor 4 se-Indonesia. Hampir 200 desa di Kabupaten Sintang. Wilayahnya lebih banyak yang bisa diakses melalui Sungai Kapuas pakai rakit, karena kalau motor ya medannya berat, sehingga dari hampir 400 desa itu baru ada 3 SPPG, Bu, baru ada 3. Karena memang saya ngobrol dengan wakil bupatinya menyadari sulit kalau dengan persyaratan yang saat ini gitu ya, sehingga beliau harapkan ada modifikasian. Beliau sih bilang, kalau bisa sih 1 di kota gitu. Cuman yang nerima siapa? Anak bupati, anak wali kota juga di situ kan. Nggak pas ya. Nah, ada harapan beliau skema-skema modifikasi yang saya yakin juga didengar juga dari BGN. Tapi memang tantangan itu terjadi dan nyata gitu ya. Itu di skema daerah-daerah pedalaman yang kita lihat. Kemudian kemarin saya ke Kabupaten Landak juga. Kabupaten Landak tuh mayoritas demografi penduduknya Tionghoa, Dayak. Jadi kalau di Kalimantan itu identik Cindayu ya. Cina Tionghoa, Danya Dayak, Melayu ya. Cina Dayak Melayu, Cindayu. Nah, itu pun berbeda gitu ya. Jadi kalau di salah satu kabupaten itu ada yang angka inflasi itu dipengaruhi oleh, mohon maaf, daging B2. Harganya ada gitu ya.
Dan peternakan pun di situ mensuplai gitu ya. Walaupun memang tidak dianjurkan untuk memenuhi BGN Ibu ya, di makan bergizi gratis. Tapi memang kearifan lokal tuh mesti dilihat, karena mungkin beberapa bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, kemudian masih banyak gitu ya. Kalau saya yakin kalau di Jawa, apalagi Cirebon ini sudah hampir semuanya gitu. Tapi di pedalaman sana masih banyak yang belum bisa terlayani oleh SPPG karena beberapa persyaratan tadi gitu ya. Nah, kemudian lanjut gitu ya. Nah, kenapa sih tiba-tiba Kalimantan Barat ada gitu ya? Nah, kami itu Kanwil DJPB Provinsi dan juga di Kanwil DJPB dimanapun gitu ya. Itu fungsinya pertama fungsi tradisional treasury, penyaluran APBN, penyaluran uang, kesatuan kerja, pemerintah, gaji, honor, dan sebagainya, kegiatan, termasuk kegiatan ini, penyaluran APBN, penyaluran uang, penatausan penerimaan negara. Jadi penerimaan negara mungkin PNBP dari KL yang punya PNBP, dari pajak, dari bea cukai, penatausan penerimaannya kita kelola, investasi dan sebagainya supaya uangnya bisa berjalan. Nah, selain itu kita juga punya fungsi regional chief economist. Jadi saya contohkan di Kalimantan Barat ya, itu berkoordinasi dengan Forkompinda dan instansi terkait, BI, OJK, BPS. Nah, termasuk kemarin kita gandeng teman-teman koordinator SPPG di wilayah Kalimantan Barat. Mungkin ada Pak Agus secara online, Pak Agus Kurniawi, dia asli orang Putus Sibau, jadi koordinator SPPG wilayah Kalimantan Barat. Di sini kami coba sampaikan, kira-kira apa kebutuhannya gitu ya. Karena kami juga punya forum komunikasi pengelolaan keuangan negara, kira-kira apa yang dibutuhkan gitu ya. Karena saya yakin begitu ini kalau APBN itu kue, porsi kue APBN untuk bagian besar, kalau kue besar itu pasti banyak yang ke situ gitu loh. Nah, tadi disampaikan Bu Karo, kami hadir untuk bukan ikut ngeroyokin dapat kuenya gitu ya, tapi harus ngejagain gitu kan gitu. Ngejagain supaya kue ini terdistribusi dengan baik. Nah, banyak tersampaikan macam-macam lah, dan saya yakin ini juga karena baru gitu ya. Keluhan, curhat dari para koordinator SPPG. Jadi di koordinator provinsi itu ternyata ada juga koordinator kabupaten kota ya. Kita lihat kabupaten kota, kita lihat ke dapur, kami banyak dikunjungi Pak, banyak dikunjungi dari macam-macam instansi gitu ya. Tapi ngelihat aja macam-macam, malah ngerepotin gitu ya. Saya yakin teman-teman merasakan kunjungan dari mana-mana banyak ngerepotin ya, ya nggak? Nah, biasa gitu, hal baru melihat gitu ya. Kami juga melihat dan bertanya, kira-kira kebutuhan apa yang bisa kami supply gitu ya. Nah, kan dari MBGN sudah memberikan juknis. Kalau soal menu kesehatan, makan segala macam itu bukan ekspertis kami gitu ya. Kita nggak boleh bicara di luar ekspertis dan keahlian kita. Kalau kita mengerjakan yang bukan keahlian kita, tunggulah keanjurannya kan gitu ya, kata hadisnya gitu ya. Nah, kami hadir ekspertis dan experience kami di pengelolaan keuangan. Nah, di situ ternyata para akuntan SPPG sampaikan, kita tahu ilmu secara akuntansi gitu ya, catat, debit, kredit dan sebagainya. Tapi apa iya seperti itu yang kita lakukan gitu ya? Karena sederhananya seperti ini, kalau kami lihat dari pelajari juknisnya gitu ya, kami gandeng BPKB Kalbar, ini belum kalau pencatatan akuntansi gitu ya, kan nggak ada debit kredit kan, nggak ada double entry. Ini lebih mirip seperti pembukuan bendahara yang kami kenal dulu gitu Bu. Jadi, modelnya kayak gini ternyata lebih pas kalau pembukuan bendahara nih. Ini ada ahlinya nih Pak Wirianto nanti. Pembukuan bendahara yang paling pas. Kita lihat kebutuhannya. Apa sih belanjanya, belanja sewa, belanja telur, tempe dan sebagainya, daging, belanja kendaraan,
terus minta dibuatkan semacam daftar hadir untuk sukarelawan ya, mitra, potongannya. Kita juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan di sini udah semua ya dengan BPJS TK ya, Ibu ya. Belum ya? Oh, dia belum. Yang belum Bu, nanti di ini Bu. Ya nanti mestinya harus semua. Karena manfaatnya banyak gitu ya. Saya nggak promosi BPJS TK, tapi kelihatan gitu ya manfaatnya. Terutama untuk para petugas dapur gitu ya. Nah, kami gandeng semua yang bisa kita gandeng. BPJS TK kita gandeng. Terus ternyata ada kebutuhannya apa? Pajak Pak, bayar pajak apa enggak nih? Wah, nanti dulu deh kira gitu ya. Kalau pajak ada ketentuannya, tapi di sisi aplikasi udah kita sediakan. Mesinnya juga sama ketentuan perpajakan. Walaupun transaksinya itu kan kalau nggak salah 2 juta baru yang dikena pajak gitu ya. Jadi relatif sedikit mungkin untuk perpajakannya. Nah, terus kemudian kita nyatet manual, pakai Excel sih, cuman bikin buku ini, begitu terima dana, catat, melaporkan, ternyata banyak selisih gitu ya. Awal-awal gitu kan, selisih terus kan. Ya. Nah, itu yang kemudian kita dilihat oleh teman-teman di Pusdikat Anggaran. Ternyata dengan mekanisme pembukuan bendahara hal itu bisa dilakukan. Namun ternyata tadi disampaikan oleh Bu Karo, ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa teman memang porsinya kami yang jawab, Kementerian Keuangan, ada juga yang porsinya memang di BGN yang jawab gitu ya. Tentunya tata kelola tadi, saya yakin tata kelolanya masih dirapikan gitu ya. Akan ada terus perkembangan, masukan nggak apa-apa gitu ya. Yang penting secara administratif itu kita lakukan pencatatannya. Nah, berdasarkan itu, kemudian kita susunlah asistensi penyusunan laporan keuangan SPPG. Nah, jadi sebenarnya kalau istilah laporan keuangan ini nggak terlalu pas, Bu ya, mohon izin Bu. Jadi kalau namanya laporan keuangan tuh, Bapak Ibunya akuntan pernah dapat minimal pengantar akuntansi pasti tahu. Nama laporan keuangan tuh ada balance sheet, ada LO, ada caleg dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan ini sebenarnya belum sampai ke situ. Laporan keuangannya ada di pusat, di Biro Keuangan. Jadi besarannya di BGN nanti itu ada laporan keuangan, tadi bantuan pemerintah, saldo-saldonya, itu nanti membentuk angka belanja dibayar di muka, kayak gitu. Prepaid di BGN. Prepaid itu di mana angkanya? Angkanya tersebar semua di Bapak Ibu. Di mana? Di saldo-saldo kasnya yang belum terpakai itu. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu bayangkan kalau teman-teman di pusat, di Keuangan BGN harus konsol secara manual, mencocokkan angka belanja dibayar di muka, prepaid expense di BGN dengan yang ada di seluruh SPPG. Nah, ini potensi selisihnya hektik sekali dan akan sangat besar. Nah, dan saya yakin teman-teman auditor BPK tuh udah lihat gitu ya. Dengan segala ekspertisnya BPK tuh sangat mumpuni untuk itu. Nah, bersyukur nanti kita dapat membandingkan dari BPKP juga, Bu ya. Nah, kira-kira itu sederhananya. Dan angka-angka yang disusun oleh Bapak Ibu, gitu ya, itu sangat mendukung nanti kalau dilakukan di program pengendalian inflasi daerah. Di daerah tuh kabupaten kota tuh ada TPID, Tim Pemantauan Inflasi. Nah, di situ ada BPS, sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut ke slide berikut. Jadi setelah kami melakukan audiensi bersama perwakilan SPPG di Kalimantan Barat, ada isu kebutuhan pelaksanaan program prioritas, salah satu kendalanya pembukuan yang belum optimal, tadi belum seragam, serta penggunaan tools yang beragam pada masing-masing entitas. Maka dibuatlah aplikasinya oleh Pak Rianto nih. Kami memberikan inovasi financial advisory kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan dan Pusdikat AP. Karena kalau untuk pengembangan dan yang expert mengajar, teman-teman dari BPPK ya. Kami juga nggak akan bukan ahlinya ya. Kalau ahlinya ngajar adalah BPPK. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Pengembangan kami dari sisi kebijakan tata kelola, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah, ini jadi hal yang dilakukan dari Kanwil DJPB dengan BDK Pontianak dan Pusdikat AP tersebut.
kami sudah laksanakan sharing session kepada seluruh SPPG Kalbar. Nah, kemudian juga kami lakukan rilis manual aplikasinya versi 1, sekarang udah versi 3 ya Pak ya. Versi 3 mana nanti dikembangkan versi web. Terlepas dari pengembangan yang dilakukan oleh BGN sendiri, saya rasa paling tidak ini memberikan solusi sementara. Kalau nanti digabungkan atau dikembangkan, saya rasa itu hal yang kami akan dukung terus. Kami sudah sharing session kepada seluruh Kanwil dan KPPN seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, KPPN ini wilayahnya Cirebon ya Bu ya. Nah, mestinya teman-teman KPPN Cirebon juga sudah bisa nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu tindak lanjutnya. Tapi setelah kita kemarin tuh melakukan pelatihan ya, training. Salah satu materinya juga yang kita sampaikan adalah materi terkait dengan soft skill. Karena mengelola mitra 40 orang, relawan, itu mungkin hal yang secara teknis iya, non teknisnya banyak yang mesti dilihat. Nah, non teknis ini yang kadang-kadang sangat bisa mempengaruhi. Jadi ada materi soft skill juga kemarin itu yang disampaikan di Kalbar ya pada saat itu. Nanti saya rasa ini juga bisa dilakukan di tempat lain. Nah, kemudian kita laporkan, lanjut ke slide berikut. Kami di 14 Oktober secara hybrid sudah kami laporkan kepada Bu Lili, itu, dan juga kami laporkan ke pimpinan kami, Dirjen Perbendaharaan. Ada umpan balik dari peserta, bagaimana pembukuan, proses bisnis, inventarisasi, dan adanya pendampingan, gitu ya. Teman-teman harapan pendampingan kembali. Nah, tadi kita sudah sampaikan juga sharing session. Tempo hari yang minta duluan tuh Bengkulu, gitu ya. Kanwil Bengkulu minta, saya rasa ini momen bagus untuk ke seluruh Kanwil dan KPPN. Kami minta arahan dari kantor pusat, gas terus ya. Ya udah kita gas, sampaikan ke seluruh Kanwil dan KPPN. Jadi mungkin Bu Karo saya laporkan banyak teman-teman di daerah lain sudah mengatur wilayah SPPG itu minta pelatihan ya. Dan arahan Pak Dirjen melalui Pak Direktur Pelaksanaan Anggaran tuh lanjutkan untuk proses tata kelola ini. Itu kita lanjutkan. Kemudian juga, mungkin terinfo nanti ya Bapak ya, Pak Arianto ya, di luaran tuh ternyata di YouTube aplikasi ini ada yang diperjualbelikan gitu ya. Padahal ini free gitu ya, gratis dukungan Kementerian Keuangan. Jadi ini saya infokan juga gitu ya, aplikasi ini nggak ada yang berbayar, pengembangannya full dari BPK, cuma mungkin perlu pelatihan dia, perlu memahami. Dan biasanya, kalau udah ekspertis diklat itu ya, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tuh ada tindak lanjutnya Pak ya. Nah, kami setelah latihan itu kemarin juga ada action learning-nya. Ada action learning setelah latihan 14 Agustus, kita buatkan komunitas, dan kemudian komunitas itu berjalan. Tanggal sekian ada pertemuan lanjutan, tanggal sekian ada pertemuan lanjutan. Itu menindaklanjuti apa-apa yang menjadi permasalahan dan sebagainya. Bisa jadi ada yang belum bisa kita kasih jawaban, sangat mungkin itu bisa jadi ya. Tapi paling tidak dapat kesepahaman ya. Ada beberapa pertanyaan yang kami mintakan nggak bisa kami jawab karena harus dijawab oleh Biro Keuangan. Nah, itu Biro Keuangan BGN berkontribusi di situ. Ada juga yang bisa kami sampaikan sesuai dengan best practice pelaporan keuangan dan basis pelaporan keuangan seperti ini gitu ya. Tapi memang ada kewenangan yang harus dibuat oleh BGN itu sendiri. Nah, itu ada. Sehingga ada kesamaan pandangan, kesamaan mentreatment transaksi, mentreatment perlakuan dan sebagainya. Jadi relatif seperti itu. Kemudian koordinasinya kemarin kita coba ke Singkawang. Singkawang itu salah satu kota di Kalimantan Barat. Di sana banyak komunitas Tionghoa dan salah satu kota yang unik gitu ya. Itu kota yang the most tolerable city gitu ya.
di Jakarta, ya, di Indonesia, mohon maaf, karena tadi komunitas Cindayunya sangat kompak. Nah, dari sana juga di Singkawang tuh ternyata belum semuanya, ada yang baru beroperasi, ada yang sudah beroperasi tapi belum berjalan. Nah, itu yang kemudian kita harapkan arahan dari koordinasi dengan Bu Karo dan kantor pusat kami itu terus dilanjutkan, karena ada hal besar yang kita harapkan ya. Jadi penyusunan pembukuan pelaporan SPPG untuk MBG ini ditujukan untuk menjaga akuntabilitas dan bagian dari mitigasi resiko tadi disampaikan Bu Karo dalam pelaksanaan program MBG. Nah, kalau di pusat pakainya teman-teman tuh Sakti. Jadi aplikasi Sakti itu disediakan oleh Kementerian Keuangan, web base untuk para pengelola keuangan di pusat, PPK, PPSPM, yang pelaksana kegiatan, program, penganggaran, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, itu kemudian didukung mungkin di tengahnya tuh, jadi kalau di hulunya itu aplikasi Sakti, di tengahnya itu yang mungkin dikembangkan di Dialur ya Bu ya, di Dialur, aplikasi Dialur. Nah, di hilirnya ini yang belum ada, yaitu di SPPG. Itu yang coba kita buatkan, kita support sehingga nanti pelaporannya bisa seragam. Tidak sempurna pasti gitu ya, karena nggak ada manusia yang sempurna, pasti akan ada selalu perkembangan, selalu akan ada ruang perbaikan. Nah, itu yang kita lakukan bersama. Jadi harapannya nanti masukan feedback dari teman-teman semua, Bapak Ibu. Tadi Bu Karo nyebutnya adik-adik ya, yang mohon maaf. Kalau saya Bapak Ibu rasa ketuaan ya, padahal rata-rata Gen Z itu ya. Kalau kata Pak Menteri saya juga Gen Z gitu kan. Nah, berdasarkan SAP tadi, jadi yang di hulunya itu Sakti, di tengahnya aplikasi Dialur, di hilirnya nanti ini aplikasi laporan keuangan SPPG, itu bisa mendukung gitu ya. Datanya saya yakin kalau tim auditor tuh punya 1000 cara untuk ngecek, 1000 cara untuk melakukan audit. Dan jangankan BGN yang baru ya, Kementerian Keuangan yang sudah relatif tertata baik juga tetap ada rekomendasi temuan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya yakin Bu Karo dan tim di pusat ini juga berjibaku ya, jungkir balik, kadang-kadang head over heels gitu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menyusun tata kelola yang baik bagi BGN. Karena tadi prinsip kehati-hatian, begitu suatu kue besar, pasti ada banyak semut yang ke situ gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Saya dengan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP itu juga seperti itu. Hati-hati dan hati-hati gitu ya. Tata kelola dijaga, karena walaupun nyata kita niatnya baik, tapi kalau secara administratif dan tata kelolanya nggak terjaga, nanti bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, dari standar akuntansi pemerintahan tersebut, laporan keuangan yang nanti dibuat teman-teman di Biro Keuangan, itu ranahnya financial accounting lah, akuntansi keuangan. Jadi kita kenal juga kan, teman-teman akuntan, ada ranahnya akuntansi manajemen, ranahnya akuntansi biaya. Nah, itu yang pengembangannya nantinya mau ke situ gitu ya. Harapannya nanti bisa dilihat, apakah proyeksi proposal dengan real itu udah akurat gitu ya. Kita kira-kira minta sekian, dapatnya sekian, dari mana hitungannya gitu ya. Nah, di jalan santai nih, dilihat diskrepansi atau gap antara permintaan dengan kebutuhan realnya. Itu nanti dilihat setelah beberapa siklus. Kemudian efisiensi biaya produksi. Nah, sama nggak antar satu SPPG dengan SPPG lain. Ada ternyata bisa efisien, ada tidak. Turnover persediaannya, apakah terpakai semua atau tidak, ada retur dan sebagainya. Karena banyak kan retur gitu ya, ada begitu masuk dari supplier dilihat ternyata nggak memenuhi kualitas ya, kembalikan. Cash flow management, nah ini nih yang berat. Hati-hati para akuntan SPPG. Prinsipnya seluruh prosedur dan SOP dilalui, tidak punya konflik kepentingan gitu ya, dan tata kelolanya dijaga. Itu aja kadang-kadang tetap jadi masalah ya, apalagi nggak dilakukan masih gitu. Apalagi itu nggak dilakukan.
Kemudian analisis tim pengelolaan inflasi daerah. Nah itu jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu seluruh SPPG datanya beli bawang berapa, beli cabai berapa, beli telur berapa, data suppliernya kemana, itu nanti akan mempengaruhi angka-angka perhitungan inflasi daerah. Nah kemarin itu dipaparkan oleh Pak Mendagri, rapat TPI di tanggal 17 November, itu kalau lihat kami dari Kalbar gitu ya, 4 kabupaten di wilayah Kalimantan Barat itu masuk ke indeks kenaikan harganya paling tinggi untuk harga ayam buras dan harga telur. Dan dari mana itu? Penyebabnya MBG gitu ya. Karena suppliernya bersaing dengan demand-nya yang sudah ada, permintaan masyarakat. Nah, kalau dari mitranya belinya ke pasar, ya iya itu kan. Pasti. Karena sebenarnya diharapkan jangan ke pasar, langsung head to head dengan masyarakat yang beli ke pasar gitu kan. Tapi diharapkan langsung ke supplier. Nah saat ini supplier ditentukan oleh mitra ya Bu ya, bukan oleh Pak SPPG. Nah itu kita koordinasi dengan mitra, mungkin punya supplier yang langsung ke UMKM setempat. Nah ini, terus polanya tuh udah ada pola pergerakan. Nah kemudian lanjut, ini slide ini dipaparkan oleh Bu Waka. Ibu Waka BGN pada saat rapat tim pengendalian inflasi daerah 17 November dipimpin oleh saya lupa Pak Mendagri atau Pak Wamendagri saat itu. Nah Ibu Waka disampaikan rekomendasi beberapa hal tindak lanjut pengendalian inflasi ini. Penguatan kemitraan produsen SPPG, mendorong ekosistem kemitraan antara petani, peternak lokal langsung dengan SPPG di tingkat kabupaten kota, memperpendek rantai distribusi. Nanti Bapak Ibu sampaikan ke mitra ya. Saya rasa udah juga nih. Kemudian penetapan stabilitas harga BPN, Bappenas, Kemendak, penetapan HET untuk menjaga stabilitas harga bahan baku pangan lokal, pemanfaatan lahan tidur, kemudian ada pemerataan penggunaan bahan baku, penguatan sistem data, integrasi data BPS, Bappenas, sistem pemantauan, serta membuat kolaborasi. Jadi ini mudah diucapkan, kolaborasi tapi berat dan sulit dilaksanakan. Nah, yang baru-baru ini ada juga adalah arahan dari Mendagri seluruh kabupaten kota dan provinsi. Di awal-awal itu banyak kan Pemda yang menyoroti gitu ya. Kita anggaran yang nggak dapat, apa yang nggak dapat, tapi kalau ada masalah ke Pemda. Nah itu memang di awal-awal gitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini Kemendagri sudah menyampaikan instruksi ke jajarannya, dukungan Pemda kepada program SPPG, pada program MBG, mohon maaf. Nah, ini yang kemudian juga bisa memberikan ya safety lah buat teman-teman SPPG. Nah, nanti mungkin nggak lama supaya nggak panjang lebar, saya kurang dari jam 10 nggak apa-apa. Nanti mungkin saya nggak tahu apakah ada diskusi tanya jawab atau nanti saja. Saya rasa nanti saja kali ya, Mbak ya, setelah Pak Haryanto sampaikan. Tapi ntar nggak tahu nih Pak Haryanto menyampaikan mau laporan di sini seperti apa. Harapannya kalau ada daftar transaksinya bisa langsung dipraktekkan di laptop ya teman-teman semua, adik-adik semua, supaya bisa berjalan. Harapannya proses diskusi yang banyak gitu ya. Kita sampai sore di sini. Nanti tentunya kita menampung feedback kalau ada permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Bisa jadi nggak terselesaikan di sini, sangat mungkin gitu ya. Harapannya nanti akan ada satu komunitas tertentu, kemudian ada frequently asked question yang sudah kita buatkan, itu bisa diakses, tapi ada beberapa jawaban yang nggak bisa kita supply, karena jawabannya nanti harus dari bagian pusat. Nah itu sih kira-kira yang dapat kami sampaikan. Harapan besar tadi, jadi yang dilakukan bisa jadi perbaikan dimulainya dilihatnya setelah kita tahu menginput seluruh data transaksi laporan keuangan. Jadi itu hal biasa. Reformasi pengelolaan keuangan tuh perbaikan bisa dari hulu, bisa dari hilir.
Nah, dari hilir kita sediakan datanya, setelah datanya kelihatan, transaksinya model seperti ini, oh ternyata modelnya begini ya. Dan kita nggak bisa melihat dua siklus saja gitu ya. Beberapa kali siklus selama sebulan, setahun, data itu akan bisa memberikan manfaat dan feedback bagi pengambil kebijakan untuk tadi akuntansi manajemen dan cost accounting tadi, pengambilan kebijakan. Ternyata setelah dilihat, oh kira-kira SPPG di wilayah ini dengan spesifikasi seperti ini butuhnya kira-kira sekian gitu ya. Nah ini akan sangat mempengaruhi dan masing-masing daerah sangat mungkin untuk berbeda hal itu. Itu sih, jadi harapannya nanti aplikasinya akan terus berkembang ya, Bu Karo, kemudian adik-adik di sini, teman-teman bisa menginput dengan benar sesuai dengan nanti yang disampaikan oleh Widya Iswara kita. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan supaya nanti lebih banyak waktu untuk praktek aplikasinya. Atas perhatian teman-teman semua, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Saudara MC. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi oleh Bapak Rahmat Mulyono. Kami ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Sekedar menginformasikan bahwa diskusi dan tanya jawab akan kita lakukan setelah narasumber kedua. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rianto selaku perwakilan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.